Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Safira Nabila dengan NIM 1002 118 2429 009. Saya dari Universitas Sriwijaya, program studi gizi dari kelas A. Di video ini saya akan melakukan review jurnal mengenai bakteri asam laktat yang terkandung dalam produk fermentasi. Judul jurnal yang saya gunakan untuk review adalah Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat dari Tempoyak sebagai Produk Fermentasi Tradisional. Nama jurnalnya adalah Jurnal Penelitian Nusantara, volume 1, nomor 8, halaman 509 sampai 513. Tahun terbitnya adalah tahun 2025 dengan nama penulis Luciana Bungasari dan Ardi Mustaqim. Tujuan dan manfaat penelitian dari jurnal tersebut adalah yang pertama, optimalisasi dan standarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik bal dari tempoyak guna pengembangan kultur starter standar yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk fermentasi. Yang kedua, pengembangan pangan fungsional. Mengetahui keberadaan bal dengan sifat probiotik membuka peluang untuk memperluas aplikasi tempoyak sebagai pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Apa itu tempoyak? Bagaimana ya cara pembuatannya? Jadi, tempoyak ini merupakan salah satu produk fermentasi tradisional berbahan dasar daging buah durian, Durio zibetinus mur, yang telah lama dikenal di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta di Malaysia. Produk ini dibuat dengan cara mencampur daging buah durian dengan garam dan membiarkannya berfermentasi secara spontan selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa asam yang khas dan telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner berbasis kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Produk ini tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi memiliki potensi sebagai pangan fungsional. Fermentasi merupakan proses biokimia di mana mikroorganisme memecah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui reaksi enzimatis dalam kondisi minim oksigen. Pada tempoyak, bal yang umum ditemukan berasal dari genus Lactobacillus, Leuconostoc, Weissella, dan Pediococcus yang masing-masing berkontribusi pada pembentukan cita rasa, tekstur, dan potensi probiotik produk. Bal yang diisolasi dari tempoyak memiliki sifat menguntungkan, termasuk kemampuan bertahan pada kondisi pH rendah dan adanya garam empedu, serta aktivitas antimikroba terhadap mikroba patogen. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah yang pertama, bahan dan alat. Sampel tempoyak segar dari pasar, media MRSA untuk isolasi bal, alat sterilisasi, mikroskop, dan reagen uji biokimia. Yang kedua, pengambilan sampel. Sampel diambil secara aseptis dari 3 lokasi berbeda, disimpan dalam wadah steril, dan dikirim segera ke laboratorium. Yang ketiga, isolasi bal. Suspensi dari sampel dihomogenisasi dan diencerkan bertingkat sampai 10 pangkat min 6 0,1 ml diinokulasi pada media MRSA lalu diinkubasi 37 derajat Celcius selama 48 jam anaerob. Identifikasi morfologi dan mikroskopis, observasi karakteristik koloni dan pewarnaan gram untuk menentukan bentuk dan sifat mikroorganisme. Yang kelima, uji biokimia. Pengujian termasuk uji katalase dan fermentasi gula untuk mengonfirmasi karakteristik fisiologis isolat bal. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa fermentasi tempoyak melibatkan keberagaman mikroorganisme, terutama bakteri asam laktat seperti Lactobacillus sp yang terlihat dari adanya koloni besar berwarna krem kekuningan yang dominan. Ciri-ciri yang sering dijumpai pada bakteri asam laktat fermentasi tempoyak adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum. Koloni ini menunjukkan laju pertumbuhan cepat dan peran utama dalam menurunkan pH serta membentuk rasa asam dan aroma khas tempoyak. Selain itu,
Ditemukan juga koloni kecil yang berbentuk bintik-bintik yang berasal dari mikroorganisme dengan pertumbuhan lebih lambat, namun tetap berkontribusi pada pembentukan cita rasa dan menjaga keseimbangan ekosistem mikroba selama fermentasi. Keberagaman koloni bakteri yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya komunitas mikroba yang beragam dalam proses fermentasi tempoyak. Variasi ukuran dan bentuk koloni yang diamati seperti koloni besar dengan warna krem kekuningan dan tepi melebar, serta koloni kecil yang tersebar mencerminkan keberadaan berbagai jenis bakteri asam laktat dan mikroorganisme lain yang berperan dalam fermentasi. Keberagaman mikroba ini menunjukkan bahwa proses fermentasi alami tempoyak dipengaruhi oleh interaksi kompleks antar berbagai spesies mikroorganisme. Interaksi ini memengaruhi produk akhir dari segi rasa, aroma, tekstur, dan tingkat keamanan. Karena keberagaman mikroba dapat memperkaya profil sensori sekaligus meningkatkan stabilitas mikrobiologis produk. Nah, dari pembahasan mengenai isi jurnal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam laktat BAL dari produk fermentasi tradisional tempoyak. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa BAL yang dominan meliputi genus Lactobacillus seperti Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum yang berperan penting dalam proses fermentasi dengan menghasilkan asam laktat, menurunkan pH, serta membentuk cita rasa dan aroma khas tempoyak. Keberadaan BAL ini menunjukkan potensi sebagai kultur starter standar dan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, variabilitas mutu tempoyak yang dipengaruhi oleh teknik fermentasi dan kondisi penyimpanan menggarisbawahi perlunya pengembangan proses fermentasi yang lebih terkontrol guna meningkatkan kualitas, keamanan, dan nilai ekonominya. Dengan demikian, proses utama yang dipecah dalam pembuatan tempoyak adalah penyediaan dan transformasi karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana dan kemudian fermentasi gula menjadi asam laktat yang mengakibatkan perubahan pH, rasa asam, dan aroma khas produk akhir. Nah, setelah dari pembahasan tadi, udah dapet nih apa itu tempoyak, bagaimana fermentasinya, bakteri-bakteri apa saja yang terkandung dalam produk tempoyak. Mungkin sekian dari pembahasan saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.